Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmelia Putri dari kelas 31E akan sedikit memberikan kesimpulan tentang membangun paradigma Qur'ani. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan paradigma, apa yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan atau masalah. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya yaitu para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, dan cara tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir suatu realitas atau suatu masalah dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan menggunakan teori-teori keilmuan yang dapat dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin, bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Al-Qurani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional dan orisinal. Dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengkualifikasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Al-Quran bagi umat Islam adalah sebuah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran, hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, maka seorang dianggap tidak konsisten dalam berislam atau sikap hipokrit yang dalam pengenangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia. Yang kedua yaitu meneguhkan keilmuan manusia.
dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani dan membangun rumah, dan yang kelima yaitu membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi seorang perempuan. Karena pada saat sebelum Islam datang, perempuan dianggap sebuah aib, yang dimana ketika ada anak perempuan yang lahir pada zaman jahiliyah akan dibunuh karena dianggap sebuah aib atau kotoran oleh keluarganya. Ya, yang keenam yaitu membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh mengajak manusia agar saling tolong menolong. Permasalahan berdasarkan Al-Quran, paradigma Qurani, menawarkan sebuah kerangka yang bisa menjadi sebuah pemandu mulai dari level keluarga hingga satuan pendidikan formal yang bisa diterjemahkan lebih lanjut. Penelaahan pemikiran yang akhirnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan epistemologis telah dilakukan melalui teori-teori ilmu mutakhir. Dengan demikian, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membangun komitmen pada kesadaran pemikiran umat Islam. Menurut Muhammad Al-Qon, adalah suatu tinjauan historis dan kritis atas jalur perkembangan kesadaran itu dengan bertolak belakang dari tuntutan dan pengungkapannya yang paling akhir yang dibutuhkan untuk suatu perkembangan kesadaran pemikiran Islami sehingga menjadi kesadaran modern yang sebenarnya. Jadi untuk mewujudkan paradigma Qurani dibutuhkan adanya kesadaran bagi umat muslim, karena tanpa kesadaran dari umat muslim itu sendiri, paradigma tidak mungkin akan terwujud dan mungkin akan terjadi kekecauan bagi seluruh umat muslim, karena hanya Al-Quran sebagai pedoman bagi seluruh umat Islam. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.